Lagi ke video saya pada hari ini saya akan menyampaikan kebiasaan kita di sini untuk pemanenan pada batang-batang tua, teknik batang-batang yang sudah tua sehingga tidak merusak batang. Adapun batang tua kopi ini bukan hanya cerita bicara masalah hasil, bukan cerita bicara masalah yang kita dapat, tetapi ini cerita budaya warisan yang ditanam terdahulu eh, orang-orang tua kami di sini. Dan ini alhamdulillah proses eh, batangnya pun masih kelihatan subur. Ini dibuktikan dengan kondisi buah yang begitu banyak. Ini buahnya, ini buah, ini begitu banyak. Nah, ini bukan hanya cerita hasil, tetapi ini cerita masalah perjuangan dan warisan budaya. Dan ini saya ingin menunjukkan supaya batangnya tetap seperti ini. Kita di sini teknik yang kita pakai adalah sistem kalau kami bilang cerita kampung kita ini adalah kapak kulai. Nah, jadi dari batang ini, batang yang ini besar ini terus, nah dan ini kita potong di sininya. Lihat ini kita potong ininya, sudah kita potong ini baru kita tundukkan dia. Dan seperti ini hampir setiap batang kita coba proses. Ini hanya sebatang satu batang ini saja yang kita tunjukkan, dan ini juga buahnya pun sangat menarik. Dan untuk kapak kulai ini kita coba yang seperti ini, kawan-kawan. Nah ini juga kita buat kapak kulai. Karena kenapa? Posisi batangnya udah sangat besar sekali, posisi sangat besar, dan buahnya teman-teman lihat tidak kalah dengan buah kopi yang masih muda. Dan ini harapan saya sampaikan tadi, ini bukan hanya cerita hasilnya saja, tetapi ini bercerita masalah perjuangan, di mana perjuangan terdahulu harus tetap kita lestarikan supaya kenapa posisi mempertahankan batang buah seperti ini, merawatnya lebih sulit. Kenapa seperti itu? Ya, tetapi kita ingat ini adalah warisan dari orang-orang terdahulu sebelum kita. Dan ini, lihat ini buahnya masih lumayan, kawan-kawan, masih lumayan. Dan ini jenis kopi robusta. Dan kalau dilihat dari posisi batang, memang ada perbedaan antara kopi yang setelah kita klon dengan yang belum. Itu kelihatan dari posisi buah. Dikarenakan kalau kopi yang kita klon ini terkadang posisi dia lebih besar, lebih rapat. Namun yang belum kita klon posisinya seperti ini, kawan-kawan. Buahnya cantik dan ini merah, dan kita pertahankan dua ruas ini. Yang ini tetap kita jaga. Makanya sekarang memang ada inovasi terbaru, kopi stek, namun kopi tua ini pun harus kita pertahankan. Bukan cerita bicara masalah hasil, itu pun kita coba usahakan, tetapi ini adalah bicara masalah warisan budaya masyarakat di sekitar kita. Dan ini contoh, kawan-kawan, ini udah besar juga. Ini buahnya cukup bagus. Ini uniknya kopi tidak jauh beda dengan kopi klon. Ini sudah masak. Nah, di sini ada pembungaan. Ini bunga, ini bunga terus, tetap bunga. Dan ini kalau kita bilang ini bunga ketamnya. Nah, bunga ketam ini tetap kita pertahankan juga, karena ini tujuannya untuk menghasilkan buah yang ada di tahun berikutnya. Jadi kawan-kawan, kita di sini masih tetap konsisten untuk menjaga kualitas kopi yang kita hasilkan, karena ada beberapa yang sudah melakukan list pemesanan ke kita. Ya, kembali lagi posisinya, ingat kata orang tua dulu, ya ada kualitas, ada kuantitas, tentunya ada harga. Nah, di situ juga saya menunjukkan bahwa memang kopi yang kita petik, yang kita sering saya live-kan untuk pembelian green bean pada malam hari atau siang hari, ini kita dari awal kita panen, ini telah kita pilih buah yang merah. Sehingga kenapa kita pisahkan lagi, kita sortir lagi, itu tujuannya apa?
mendapatkan kualitas yang memang benar-benar dicari oleh penikmat kopi. Bukan hanya sebatas nikmat, tetapi buah yang kita hasilkan atau secangkir gelas kopi yang dihasilkan oleh penikmat kopi itu terasa pahitnya dapat, manisnya dapat. Karena memang sekarang dulu orang menikmati kopi itu dikasih gula, sekarang tidak. Orang menikmati kopi itu langsung kopinya itu dicoba. Oke kawan-kawan, ikutin terus video saya, jangan lupa di like dan subscribe. Salam dari petani kopi Robusta. Sekian, terima kasih.